Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai web yang ketiga ya untuk kelas pemrograman web yang 97. Oke, apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita masuk ke aktivitas yang ke-10 yaitu tentang array, filter, dan event handling ya. Tapi sebelum itu, saya mau mengingatkan untuk tugas yang pertama, jangan lupa dikumpulkan sampai tanggal 1 Desember 2025. Begitu juga dengan tugas yang kedua ya. Timeline-nya sama di tanggal 1 Desember 2025. Oke, sebelum saya mulai materi hari ini, saya mau ngecek untuk yang sudah mengumpulkan tugas yang pertama ya, yang ada di aktivitas 4. Oke, saya izin share screen. Ya, di sini sudah diperpanjang ya untuk tugas 1 sampai tanggal 1 Desember 2025 jam 12 ya. Oke, kita lihat. Alhamdulillah dari 20 mahasiswa sudah mengumpulkan ada 12 orang. Jadi ada 6 orang lagi yang belum mengumpulkan. Kita lihat siapa aja yang belum mengumpulkan. Oke, di sini ada Agus Rianto, ya. Chandra Vivar Syahdana, Wiono, Abdul Rashid ya, Dery Pratama, sama Dian Ferdino. Enelisa Ompusunggu, sama Zikri Maulidin. Ya. Kepada yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan sebelum tanggal 1 Desember 2025. Karena satu tugas tidak dikumpulkan, maka nilai untuk mata kuliah pemrograman web itu langsung E. Jadi sangat disayangkan ya. Mau nggak mau nanti harus ulang lagi semester selanjutnya. Jadi saya harap semua dikerjakan dan dikumpulkan sebelum timeline yang sudah ditentukan oleh PT. Ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi. Kita masuk ke materi aktivitas yang ke-10 yaitu tentang array ya. Di sini ada tipe data. Yang pertama itu sebagaimana kita ketahui hampir di semua bahasa pemrograman ya, begitu juga dengan Vue.js itu punya tipe data terhadap data-data tertentu. Misal di sini kalau untuk Vue itu ada tipe data yang string ya, di mana string ini untuk semua karakter ya, semua karakter baik itu huruf, angka, tanda baca, tanda operasi bilangan ya, bahkan karakter khusus seperti spasi, tilde, dan sebagainya. Jadi untuk karakter, untuk string itu hampir di semua karakter ya. Nah, untuk string di sini dituliskan dalam tanda petik, baik itu petik tunggal maupun petik ganda. Seperti contoh yang ada di sini ya. Ini menggunakan petik tunggal dan ini menggunakan petik ganda. Nah, untuk tipe data yang kedua itu ada number. Yang mana number di sini itu ada untuk dua tipe ya. Yang pertama untuk bilangan bulat, yang kedua untuk bilangan pecahan. Nah, beda dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Seperti halnya Java itu dia dibedakan antara bilangan bulat yaitu integer dan bilangan pecahan itu float atau double. Tapi untuk Vue itu kalau bilangan bulat itu ada koma ya, titik ya. Sedangkan bilang pecahan itu pakai titik ya. Nah, ini dia tidak perlu menggunakan tanda petik ya, tidak perlu menggunakan tanda petik seperti ini ya, cukup dibuat angkanya saja. Oke, selanjutnya ada tipe data boolean yang mana boolean ini digunakan sebagai untuk tipe data logika pembanding ya, yang dan dia itu ada dua jawaban atau dua buah nilai yaitu true dan false ya.
Nah, selain ketiga tipe ini, JavaScript juga atau Vue mempunyai tipe data yang lain seperti null, dead, dan undefinite atau yang lainnya. Ya. Oke, sebelumnya kita tes dulu untuk tipe data yang ada di sini ya, yang mana untuk filenya masih tetap sama ya, yaitu index HTML, app.js, Vue min.js, dan style CSS. Ya. Oke, ini kita coba. Ini saya bagi dulu. Oh. Nah, sini saya sudah menyiapkan ya file yang disebutkan tadi, itu ada app.js, ada index, ada style, dan ada view min.js ya. Oke, di bagian app.js seperti biasa kita nampung datanya dulu atau olah datanya dulu di sini ya. Kita buat tipe datanya ini string 1. Mhm. Nah, ini saya buat apa aja gitu ya. Jangan lupa untuk membedakan satu variabel dengan variabel yang lain itu harus menggunakan koma ya. Ini string 2 dan ini menggunakan huruf kapital. String 3 di sini angka ya. Nah, jika angka dimasukkan ke dalam string, maka dia tidak dapat dikalkulasi ya. Arti kata tidak dapat dikalkulasi, tidak akan dilakukan operasi. Misal nih, 2 tambah 3, kalau untuk number itu akan berubah menjadi 5. Akan tetapi kalau untuk tipe data string, kalau 2 tambah 3 itu akan menghasilkan 23. Kenapa? Karena string ini bukan tidak dapat dijumlahkan, melainkan hanya dapat digabung nilainya. Ya. String 4. Nah, ini ada karakter asing ya, kalau saya bilangnya karakter asing ya, gini-gini ya. String 5 kita buat untuk operasi ya. Ada tambah, kurang, kali, bagi, ya. Oke, hanya kita untuk nomor 1 itu angka bilangan bulat ya. Nah, untuk nomor 2 itu angka pecahan, misalnya 3,42. Oke, sekarang tipe data boolean 1 yaitu true, dan boolean yang kedua yaitu false ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada tipe data array ya. Ini. Nah, untuk array ini untuk menampung datanya itu harus menggunakan tanda siku ya atau kurung siku ya. Nah, untuk datanya itu diapit oleh tanda petik ya. Misalnya kita buat BMW. Nah, untuk membatasi satu data dengan data yang lain tetap menggunakan pemisah yaitu koma ya. Ferrari di sini Volvo. Oke. Oke, kalau sudah jangan lupa kita kasih koma supaya nanti kalau ada data selanjutnya kita bisa langsung kita kerjakan ya. Oke, untuk olah datanya sudah, sekarang kita manggil. Nah, untuk manggilnya itu bisa menggunakan mustajis ataupun febin ya. Dimana di sini kita tinggal manggil si stringnya. String 1, ini kita copy aja ya. Oke, tadi stringnya ada 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke number. Nomor 1, nomor 2, selanjutnya boolean 1,
Ini boolean 2 sama tadi array. Sekarang kita jalanin. Ini bisa kita lihat ya. Tipe data, ini huruf kecil semua, huruf besar untuk string ya. Dan ini untuk angka tapi dijadikan string. Nah, ini untuk angka, ini bilangan bulat ya, ini bilangan pecahan. Ini untuk selanjutnya. Nah, kemudian ya hasilnya. Tadi saya nggak pakai BR, makanya jadi satu baris ya, nggak turun. Kalau mau diturunkan silahkan ditambahkan BR ya. Nah, selain untuk melihat, selain kita jalanin tadi, untuk mengetahui tipe data dari data yang sudah kita buat, kita juga bisa langsung ngeceknya menggunakan konsul ya. Di mana di sini cara menggunakan konsul tinggal klik kanan di bagian browsernya, tinggal kita klik Inpex ya. Terus di sini ada konsul ya. Nah, di sini langsung kita buat type of. Nah, ini udah ada alat bantu, tinggal kita klik aja. Nah, kita panggil si apps-nya tadi, terus kita buat tipe datanya apa, misalnya string. Nah, kalau string, dia udah pasti string. Sekarang kita lihat yang number. Oke, kalau number, itu udah number. Nah, sekarang kita lihat yang boolean. Oke, dia udah pasti boolean ya. Nah, sekarang kita lihat yang array. Nah, kita lihat nih. Array, dia tipe datanya adalah objek ya. Nah, untuk melihat tipe data bisa juga kita cek melalui konsol seperti ini. Ya. Oke. Nah, di sini juga dijelasin ya cara menggunakan konsul ya, yaitu klik kanan di bagian browser ya, terus nanti pilih bagian impact. Nah, di bagian impact nanti klik menu konsul. Nah, nanti tinggal diketik aja di bagian konsolnya ya. Nah, untuk membuat ini menggunakan var up ya. Jadi apps-nya, terus nanti tipe datanya apa? String ya. Sedangkan typeof itu untuk mengetahui tipe data dari sebuah data gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke materi array ya. Di mana array di sini merupakan variabel spesial yang dapat menampung beberapa nilai dari beberapa tipe data ya. Nah, pada array ini memiliki tipe data yang disebut dengan objek. Benar ya, tadi kita waktu cek di bagian konsol juga untuk array adalah objek ya. Nah, data-data yang terdapat pada array ini disebut dengan elemen array. Jadi, nah, waktu di sini, ini kan ada nih BMW, Ferrari, Volvo. Nah, ini disebut dengan elemen array ya. Nah, masing-masing elemen array ini dapat menampung tipe data string, number, boolean, dan sebagainya. Jadi di sini bisa banyak ya. Boleh string, boleh number, boleh boolean. Ya. Bahkan satu array itu dapat menampung array yang lainnya. Ya. Siku, ya. Kurung siku seperti ini, yang mana masing-masing elemennya itu dipisahkan dengan tanda koma. Ya, saya bilang tadi. Nah, pada elemen array itu memiliki tanda pengenal yang disebut dengan nomor atau biasa dikenal dengan nama indeks. Ya. Nah, di array, indeksnya atau nomornya itu menggunakan aturan zero base, yaitu berdasarkan dari nol atau dimulai dari nol ya, bukan dimulai dari satu. Jadi seperti ini BMW itu urutan atau nomor, dia nomor ke nol ya. Ferrari nomor 1, Volvo nomor 2. Nah, ini untuk pembuatan array-nya sama seperti kita buat tadi ya. Nah, untuk pemanggilannya itu bisa menggunakan mustachis ya, sama seperti tadi kita panggil si array-nya menggunakan mustachis ya. Nah, itu kalau untuk menampilkan semua data yang ada di elemen array ya. Nah, untuk selanjutnya untuk mengakses array itu
dapat menggunakan elemennya jika ingin menampilkan data tertentu dari si array tersebut. Misal nih, di sini mau menampilkan si motor gitu ya, atau mobil atau sepeda. Nah, kalau kita cuma mau menampilkan motor, maka motor ini urutan yang ke satu ya. Maka tinggal memanggil dengan kendaraan sini satu. Atau kalau menampilkan mobil, maka di sini kendaraan nol ya. Nah, sekarang coba nih kita hanya mau menampilkan Ferrari misalnya ya. Nah, di sini tinggal kita panggil array satu pakai tanda siku ya, kurung siku ya. Nah, tinggal si Ferrari tadi elemen yang pertama. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah ada Ferrari ya. Hanya Ferrari saja. Kalau tadi kan waktu dipanggil array-nya semua ya. Nah, kalau kita mau menampilkan hanya Ferrari, maka tinggal dipanggil array, nama array-nya apa, sama elemen dia atau posisi dia atau nomor urut dia yang keberapa. Ya. Nah, seperti ini mau menampilkan motor ya, maka kendaraannya di bagian yang pertama. Nah, bagaimana nih kalau datanya itu ada sebanyak ini dan mau ditampilkan sekalian gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya direktif V4. Ya. Nah, direktif V4 ini digunakan untuk menampilkan banyak elemen array sekaligus. Ya. Nah, direktif V4 ini bekerja melakukan render elemen pada array berkali-kali. Jadi direktif V4 ini menggunakan sintaks spesial yang disebut dengan alias in expression. Jadi di sini perlu alat bantu istilahnya atau nama lain gitu ya untuk menampung si array-nya gitu ya. Nah, untuk menghasilkan alias atau nama lain pada elemen yang dilakukan pengulangan. Nah, ini contohnya misalnya. V4 sama dengan alias in yang diambil dari nilainya. Nah, alias ini yang digunakan untuk menampilkan data seperti halnya direktif yang pada view yang lain. Jadi intinya alias ini nanti yang kita panggil di mustachis yang ada di sini ya. Kalau ini kita kan langsung manggil si array-nya ya. Tapi kalau kita menggunakan for, kita harus menggunakan nama lain alias. Jadi istilahnya array di sini itu datanya ditampung di nama alias tadi gitu ya. Maka jadi nama alias tadi lah yang kita panggil lewat mustachis ya. Nah, contohnya di sini jadi kita pakai data tadi aja ya. Nah, ini saya tambah sampai hilang. Oh, oke. Oke, kita ini kan namanya misalnya Honda, misalnya Toyota, Honda, Toyota, apalagi Avanza misalnya ya. Avanza, Kalia misalnya. Kalia, oke, cukup ya. Oke, kalau udah, nah sekarang kita panggil nih bagian indeksnya. Nah, seperti dibilang, V4 itu dia adalah elemen atau atribut, dia butuh penyangga istilahnya, butuh penyangga dari si elemennya HTML. Maka di sini kita bisa menggunakan div penyangganya, bisa menggunakan paragraf gitu ya. Dan di sini karena kita mau melistkan ya dalam UT. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Bentar ya. Ini saya share. Oke, oke. Udah.
Nah, di sini kita panggil ya menggunakan list L, terus di sini LI, sini V4, kemudian kita buat aja tadi ya mobil gitu ya, mobil in array 1 gitu ya. Ini kita buat terus kita panggil si mobilnya, mobil ya. Kalau udah sekarang kita lihat, nah di sini sudah ada semua elemen dari si array tadi ya, dan dibuat dalam bentuk list. Ya. Oke. Nah, selain nilai elemen, nilai indeks juga didukung oleh didaktif V4. Jadi selain ini kan nilai elemen yang dikeluarin ya. Nah, selain dari nilai elemen, kita juga bisa manggil atau bisa menampilkan nilai si indeksnya gitu ya. Nah, dengan cara di sini kita tambahkan kurung ya. Kita kasih koma, terus kita buat indeks. Gitu, ya. Mobil, koma, indeks. Nah, waktu pemanggilannya, di sini kita batasin dengan minus misalnya. Nah, ini tinggal kita panggil si indeksnya. Gitu, ya. Nah, ini kita lihat. Nah, indeksnya sudah keluar, yaitu indeks yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke 6. Ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sudah sama dengan kita. Nah, array juga dapat diterapkan pada elemen HTML agar lebih dinamis. Jadi misalnya kita masukkan ke dalam form gitu ya. Misalnya kayak dalam form drop down, terus dalam form radio button atau radio, terus dalam form checkbox gitu ya. Nah, biasanya untuk array ini digunakan sebagai pilihan ya. Boleh untuk satu pilihan ataupun banyak pilihan ya. Misalnya nih kita tambahkan di sini untuk pilihan ini. Kita buat dulu nih pilihan gitu ya. Nah, jadi pilihan ini nanti yang akan ditampung oleh si uh, array tadi ya. Mungkin pilihannya kita taruh di atas saja. Ya. Jadi array ini kosong yang mana di sini nanti elemen-elemen dari array di sini akan ditampung di variabel pilihan ya. Oke. Ya, ini kita menggunakan drop down gitu ya, atau combo box misalnya. Jadi biar ini kita hapus saja. Ini kita buat form. Ini kan mobil Anda gitu ya. Ini mobil Anda. Di sini kita name. Sebentar ya. Ini nama ke atas ya. Oh, oke. Oke, kita lanjut. Select name. Nah, di sini tadi kan mata kuliah. Nah, kita tadi di sini adalah si array ya. Jadi kita buat array 1. Terus di sini model. Nah, untuk ininya kita buat pilihan. Ya. Kita tutup. Kemudian kita panggil si optionnya. Option before. Oke.
Tadi kita buat mobil aja ya, in mobil in array ya, in array. Oke, kita panggil si mobil tadi ya. Oke, kalau udah. Nah, di sini kita tampilkan Anda memilih mobil. Nah, ini baru kita keluarin nih si mobil, si pilihan tadi. Nah, karena tadi pilihan, di bagian seleknya itu si array ini sudah dimasukin ke si pilihan ya. Oke, kalau sudah sekarang kita lihat. Nah, di sini sudah ada. Bagian atas masih ada ya? Oh iya, bagian atas masih ada. Oke, lupa. Nah, sekarang ini mobil pilihan Anda. Sekarang kita pilih misalnya Toyota, maka sini akan tampil Toyota. Nah, kalau kita pilih Calia, BMW, BMW. Ya. Sekarang kita lanjut. Nah, yang kedua itu array pada input radio. Yang ini biasanya kalau radio itu dia untuk pilihannya minim, jangan terlalu banyak ya. Kita bilang lah maksimal itu 2. Jadi kalau yang pilihannya kayak yes, no gitu, jatuh jenis kelamin yang udah pasti 2. Tapi kalau jenis kelaminnya ada nambah misalnya untuk LGBT atau yang lainnya, maka mungkin saran saya menggunakan kayak drop down ya. Kenapa? Karena pilihannya udah banyak, jadi tidak mengganggu tampilan. Tapi kalau pilihannya 2, nah itu bisa maksimal 3 lah. 3 itu bisa menggunakan untuk bagian penampungnya, yaitu di sini kelamin. Nah, di sini jenis kelamin. Oke, kita buat lagi. Perempuan. Udah, sekarang kita bagian radio buttonnya. Ya, di sini kita tambahkan. Oke, bagian kedua yaitu pilih jenis kelamin Anda. Kelamin Anda. Nah, ini kita pakai div aja. Ini aliasnya ya, aliasnya dibuat jika ya. Sebenarnya untuk aliasnya itu bebas, tidak ada patokan apapun. Yang penting kita paham atau kita tahu bahwasanya, oh ini aliasnya punya misalnya jenis kelamin, ini aliasnya misalnya untuk mobil. Nah, jadi kita tahu itu aliasnya punya siapa gitu ya, jangan sampai lupa gitu. Ini jenis kelamin. Cuma kita masukin input type radio, bawa aja name jenis kelamin. Kelaminnya adalah jika model. Jadi kelamin ya untuk penampung datanya tadi ya. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita panggil si nikahnya gitu ya. Oke. Kalau udah, sekarang kita tambahkan di bawah kendaraan jenis kelamin Anda ya.
Kita panggil edisi kelamin. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita BR-kan ya. Ini pilih jenis B. Oke. Tapi kalau memang mau diturunin, turunin lagi ya. Oke, ini kita klik misalnya Ferrari ya. Dan ini kita klik misalnya laki-laki bisa, perempuan bisa ya. Oke. Selanjutnya, nah selanjutnya ini array pada input checkbox ya. Nah kalau tadi drop down dan radio itu untuk satu pilihan hanya bisa satu ya. Nah sedangkan untuk checkbox itu bisa lebih dari satu. Jadi kalau kita mau buat beberapa pilihan dilihat dulu nih. Misalnya kayak hobi. Hobi itu kan nggak mungkin ya cuma satu. Masa saya cuma suka baca buku. Saya juga suka main game gitu ya. Nah, jadi nggak bisa nih kita buat dalam bentuk drop down atau dalam bentuk radio, tapi harus kita buat dalam bentuk checkbox. Nah, misalnya kalau kayak agama, kira-kira itu kita buat dalam bentuk apa? Drop down kah atau checkbox kah? Nah, nggak mungkin ya dibuat checkbox karena nggak mungkin satu orang itu punya double agama. Udah pasti ya, namanya keyakinan itu pasti satu. Jadi itu bisa digunakan menggunakan kalau nggak radio itu drop down ya. Jadi harus dicek atau harus dilihat dulu kira-kira data yang ini itu bisa satu atau bisa banyak ya. Jadi selanjutnya kita buat untuk di bagian hobi ya. Di sini get hobi untuk penampungnya. Oke, kenapa ini berbeda dengan ini? Makanya dibilang tadi si array-nya itu bisa menampung array yang lainnya. Nah, ini. Jadi get hobi ini sebuah array yang akan menampung dari si array hobi ya. Misalnya berlari. Nah, di dalam sini boleh petik satu, boleh petik dua ya. Itu sama aja ya. Tidak ada masalah maksudnya. Membaca buku, terus bermain game. Oke. Sekarang kita panggil di HTML-nya. Tadi udah sampai sini. Kita buat baru. Pilih hobi Anda. Sekarang kita pakai div lagi. Before HB in hobi. Sekarang dipanggil dulu HB-nya biar dikeluarin dulu gitu ya. Apa type-nya checkbox, namanya hobi. Jadi hobinya double B lah, double B ya, B aja double B sebenarnya. Lalu hobi model model get hobi, get hobi. Oke, sekarang kita buat di sini. Daftar hobi Anda.
Oke. Nah, di sini kita panggil, nah, karena tadi dia cekbook ya, nanti kan kalau cekbook kan harus berulang gitu ya. Nah, jadi kita harus manggilnya itu lewat before lagi ya. Jadi, dia dalam bentuk list, karena kan dia bisa dua, bisa tiga gitu ya. Jadi harus kita panggil dalam bentuk list. Leave before. Nah, ini kita buat nama alias baru ya, jadi GHB aja. In get, tadi kan yang nampungnya si get hobby, jadinya get hobby. Nah, baru dipanggil di bagian sini si GHB-nya. Kalau sudah, sekarang kita lihat. Hmm, oke. Nah, ini tadi nggak saya turunin nih. Ini hobi Anda. Oke, sudah. Ini hobi Anda. Nah, sekarang kita pilih misalnya Toyota, ini jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kalau saya pilih berlari, terus membaca buku, terus main game, terus membaca. Makanya tadi kita perlu buat dalam bentuk list karena kita bisa dia akan hmm, menghilang karena tidak diklik istilahnya ya. Oke. Kalau sudah, nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu objek array. Nah, seperti disebutkan, array di sini memiliki tipe data objek ya, tetapi bukan objek biasa. Ya. Array itu merupakan objek spesial karena menggunakan nomor itu sebagai indeksnya. Ya. Array itu menggunakan nomor atau indeks tadi ya, nomor urutan tadi ya sebagai indeksnya. Nah, sedangkan objek itu menggunakan nama sebagai indeksnya. Ya, kalau array itu menggunakan nomor sebagai indeksnya. Kalau objek itu menggunakan nama sebagai indeksnya. Ya. Nah, di sini kita lihat datanya nih contohnya. Misalnya anggota dia ada nama, ada jenis kelamin, ada umur, dan ada hobi. Ya. Nah, sekarang kita buat dia dalam bentuk penamaan untuk indeksnya. Jadi kita buat nih nama titik dua Sri, jenis titik dua anggota, umur titik dua 24, hobi dua udah. Nah, nama-nama di sinilah nanti yang kita panggil. Kalau tadi kan kita tinggal panggil nih, misalnya apa? Array gitu ya, buka kurung siku gitu ya, terus langsung panggil nomor urutannya, bisa 1, 2, 0 gitu. Nah, kalau untuk objek di sini, kita langsung manggil nih nama variabelnya anggota, ya kan? Jadi anggota titik, kita mau nampilin apa nih? Apakah jenis? Misalnya kita mau nampilin perempuan, makanya langsung anggota titik jenis. Ya. Atau kita mau menampilkan hobi nih, maka anggota titik hobi. Dia menggunakan dot untuk mengaksesnya. Ya. Oke, kita coba. Kita pakai data. Kita pakai data ini aja ya. Anggota. Nah, di sini kalau udah menggunakan objek, harus bukan lagi menggunakan tanda kurung sikul ya, tapi menggunakan kurung kurawal. Oke, ini kurung kurawal, terus kita buat misalnya namanya eh, Sri. Sama ini pembatasnya juga koma ya. Ini jenis perempuan, terus umur. Ini kalau umur itu kan tidak bisa dikalkulasi, jadi boleh string, boleh number ya. Terus hobi. Tadi hobi kita begini deh. Hobi
berenang. Sudah, kita kasih koma aja. Nah, sekarang kita untuk manggilnya nih. Nah, manggilnya menggunakan nama dari variabel yang ada di sini, ya. Bukan lagi nomor urut. Langsung kita panggil anggota titik, misalnya jenis gitu ya. Kita taruh di atas deh biar enak. Ya, misalnya ini anggota titik, kita misalnya mau nampilin si hobi misalnya. Ini saya BR-kan dulu biar dia turun ke bawah. Kita lihat, nah di sini sudah ada berenang ya. Nah, misalnya kita mau manggil jenis, maka di sini langsung perempuan ya. Hmm. Nah, untuk objek tadi, ini kan datanya cuma satu, istilahnya datanya cuma satu ya. Nah, selain satu, kita juga bisa menambahkan data lagi, hanya perlu memberikan koma di sini dan tinggal ditambahkan kurung-kurung awal selanjutnya. Seperti ini ya. Ini untuk satu data, terus ini untuk data selanjutnya, dan data selanjutnya. Nah, sama kalau banyak data seperti ini, kita untuk memanggilnya gimana, Bu? Menggunakan V4. Ya. Yang mana di sini V4 bisa dilihat. Nah, ini nama anggota ya. Nah, ini V4. Nah, ini V4-nya terus dibuatkan misalnya variabel aliasnya A in anggota. Maka sekarang A ini yang akan kita jadikan untuk pemanggilannya ya. Jadi untuk manggilin nama A titik nama misalnya. Untuk jenis kelamin A titik jenis, umur A titik umur, dan hobi A titik hobi. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat, maka semua data yang tadi itu akan ditampilkan. Ya. Oke, nah ini ada latihan. Ya, jadi menampilkan seluruh data dalam bentuk table. Kalau tadi kan dalam bentuk list ya, dalam bentuk list, bulat atau numbered. Nah, ini dibuat dalam bentuk table. Boleh menggunakan CSS ya. Nah, di sini sudah diberikan codingannya, tinggal dipraktekkan aja. Ya. Kita jawab soal ya. Nah, JavaScript, pada JavaScript, soal yang pertama, pada JavaScript, tipe data yang berupa sekumpulan angka, baik bilangan bulat maupun bilangan pecahan, disebut dengan A number, B boolean, C string, D object. Yang benarnya adalah number ya. Yang kedua, tipe data boolean hanya memiliki dua nilai, yaitu yes, no, right, wrong, true, false, agree. Yang ketiga, tipe data string dituliskan dalam tanda kurung petik, kurung siku, kurung terawal. Tadi tanda petik ya. Array memiliki tipe data berjenis. Masih ingat ya, tadi udah kita cek di konsul, bahwasanya array itu tipe datanya adalah objek ya. Elemen kedua pada array itu memiliki nomor indeks. Ingat ya, kalau array itu adalah zero base, artinya dimulai dari 0. Jadi kalau ditanya elemen kedua itu udah pasti 1 ya. Ya, terdapat array berikut. Itu di sini ada kendaraan, di mana elemennya ada mobil, motor, dan sepeda. Nah, kalau ditanya untuk menampilkan motor dengan perintah, jawaban yang benar adalah, jadi udah pasti ya, ini elemen 0, elemen 1. Jadi, kendaraan 1. Ya. Di view menyediakan direktif untuk menampilkan array secara sekaligus. Nah, untuk menampilkan array secara sekaligus, itu menggunakan direktif v4 ya. Terdapat potongan kotak di V4 sama dengan HB in hobby. Nah, kata HB dalam kode di atas itu bernama initial elemen alias array. Udah pasti alias ya, karena tadi codingannya ataupun cara penulisannya adalah alias in expression ya.
Nah, perbedaan indeks antara array dan objek adalah tadi ya, kalau indeks di array itu dia adalah bentuk number base atau number ya, nomor urut ya. Sedangkan array indeks di objek itu berdasarkan name base atau berdasarkan nama ya. Maka jawaban yang benarnya adalah ya. Yang ke-10. Anggota, nah terdapat potongan kode di sini ada anggota, nama, Sri, jenis perempuan, umur 24, hobi menang. Nah, untuk mendapatkan keluar berupa Sri, ya, perintah yang digunakan adalah anggota 0, anggota 1, anggota siku nama, anggota dot nama. Nah, sebetulnya adalah anggota dot nama ya. Jadi untuk elemen array atau objek array yang seperti ini itu sudah menggunakan bukan lagi kurung siku, melainkan udah diganti dengan dot ya. Dan itu tergantung dari si ininya, apakah nama, jenis, umur, hobi. Jadi apa yang ditanyakan ya. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait tentang array, nanti bisa via email ya. Karena tidak ada yang hadir hari ini. Oke, kita lanjut untuk fasilitas yang dimiliki Vue.js untuk melakukan perubahan format pada teks. Jadi filter ini untuk melakukan format pada teks ya. Jadi teksnya itu mau kita ubah apakah menjadi huruf besar semua atau mau kita ubah menjadi huruf kecil semua atau mau kita potong, mau kita belah atau mau kita ganti ya. Nah, itu adanya di filter ya. Nah, filter ini dia tidak akan mempengaruhi pada nilai data. Jadi untuk filter di sini data kita tadi atau data yang di AWS itu tetap data asli. Maksudnya tidak akan terjadi perubahan. Perubahannya di mana, Bu? Perubahannya di saat keluarannya. Jadi waktu di indeks atau di indeks HTML nanti baru kita panggil si data ini dan kita lakukan perubahan. Maka perubahannya terjadi hanya di bagian tampilan ya. Jadi filter ini terdapat di dua tempat, yaitu pada Mustacis dan pada direktif Febin. Jadi boleh digunakan di Mustacis untuk pemanggilannya ya, atau bisa menggunakan direktif Febin. Ya. Nah, filter ini menggunakan tanda pipa. Jadi untuk istilahnya memilah ya, atau untuk memisahkan gitu ya, memisahkan antara data yang dipanggil dengan filter yang dilakukan gitu atau fungsi filter yang dipanggil gitu ya. Maka dipisahkan dengan tanda pipa atau tanda garis tegak gitu ya. Nah, ini ditambahkan pada akhir mustacis atau pada direktif Febin. Nah, contohnya di sini ya. Di sini adalah variabel pesan kita ataupun variabel data yang kita buat di sini ya. Nah, ini tanda pipa dan ini fungsi filternya. Apa gitu fungsi filternya ya. Atau bisa juga menggunakan elemen ini titik ID sama dengan nama terus baru fungsi pemisahnya adalah pipa ya. Baru nanti fungsi filternya ya. Boleh menggunakan cara ini mau menggunakan cara ini. Ini aja kayaknya lebih simple. Nah, filter ini dia didefinisikan pada filter properti. Jadi udah ada filter properti. Kalau ini kan data properti ya. Ini kan data ya untuk properti data. Nah, sedangkan untuk filter kita menggunakan filter. Jadi kita tinggal tambahkan filter properti di sini ya. Namun caranya yaitu tinggal menggunakan filter, dia pakai S ya filternya, terus titik 2 buka kurung. Nah, ini baru buat nama fungsinya. Dan ini nilainya, dan nilai ini yang nanti yang akan kita lakukan perubahan ya. Nah, di sini kita buat di sini ada contohnya, di mana di sini di bagian data ada kata contoh kata-kata gitu ya. Nah, dilakukan perubahan filter untuk si kapital atau datanya dijadikan besar semua ya. Oke, sekarang kita tadi saya udah nambahin file filter. Oke, ini saya hapus aja dulu. Oke. Nah, di apps.js di sini nah, sekarang kita tambahkan filter baru di sini, yaitu filter ya.
Titik 2 sama ya, pembuatannya seperti propertinya data. Waktu dibuat propertinya filter. Filters. Berawal. Nah, sekarang kita buat fungsinya. Nah, di sini ada fungsinya kapital ya, dengan nilai. Oke. Nah, ini kita return nilainya. Terus nilainya kita mau ubah jadi apa? Apakah to uppercase gitu ya? Kalau mau diubah menjadi huruf besar semua, ya. Oke, kalau udah sekarang kita ambil yang string 1 aja ya. Karena string 1 hurufnya kecil semua. Oke, ini kita tinggal panggil seperti ini. Kita buat dulu nih tanpa filter ya. Nanti tinggal panggil string 1. Nah, ini saya lakukan R pemisah gitu ya. Nah, ini dengan filter. Ini string 1. Nah, ini menggunakan tanda pipa. Tanda pipa itu ada di bagian black space ya. Tekan shift, ada di atasnya black cell. Intinya di atas enter ada bagian keyboard yang untuk pipanya gitu ya. Ini baru tadi sih kapital. Oke. Sekarang kita jalankan filternya. Nah, ini bisa dilihat ya. Oke, yang salah. Oh, maaf. Salah kurungnya rupanya. Kurungnya kurung rawal. Oke. Satu. Ini satu. Tadi artinya filters, kapital, return nilai kan? Ininya string 1. Kita cek dulu ya. Kapital, bentar ya. Kita lihat. Nah, sekarang kita ini ada yang salah. Kita cek terlebih dahulu. Ini. String 1 tanda pipa terus kapital. Kapitalnya nggak terbaca. Filters, kapital, nilai uppercase. Kita lihat. Filters. Data udah filter. TS, titik 2. Terus di sini kapital, nilai. Nah, ini enggak masalah sih di atas mau di bawah. Ini return nilai di uppercase. T-nya besar, case. Oke, sini kayaknya.
Oke, uppercase. Nah, kita lihat ya. Nah, benar. Jadi yang di atas itu data aslinya ya, dan yang di bawah itu data yang sudah mengalami filter ya. Filter untuk dilakukan perubahan menjadi huruf besar semua ya. Oke. Selanjutnya kita lakukan nah, selanjutnya selain untuk uppercase juga bisa dilakukan untuk lowercase ya. Jadi mengubah huruf kecil semua. Misalnya kita tambahkan di sini kita tambahkan fungsi baru yaitu untuk kecil gitu ya. Kecil nilai ini return nilai to lower nilainya besar oke lower case ya. Nah sini di bagian filter kita tambahkan kata tadi menjadi filter kecil misalnya filter kecil. Nah, sini kita panggil string. Kita lihat kita tambahkan HR dulu deh biar terlihat berbeda gitu ya. Maksudnya ada perbedaannya. Nah, yang atas tanpa filter, yang di bawah dilakukan filter menjadi huruf besar semua, dan yang ketiga dilakukan filter menjadi huruf kecil semua. Ya. Untuk filter selanjutnya, filter yang kedua ada chart art dalam kurung indeks ya, digunakan untuk mengambil karakter berdasarkan posisi indeks. Misalnya mau ngambil karakter pada posisi berapa gitu ya. Nah, ini langsung saya ini chart art 2, maka yang diambil adalah posisi yang kedua. Ingat ya, di sini harus tetap menggunakan zero base. Jadi yang dilihat adalah mulai dari yang dihitung kata-katanya atau dihitung karakternya mulai dari nol. Maka kita lihat sini contoh kata ya, ini diambil adalah contoh kata-kata. Maka di sini C itu 0, O itu 1, N itu 2. Maka kalau di sini yang diminta adalah karakter yang kedua, maka yang tampil adalah huruf N ya. Nah, di sini bisa dilihat ini filternya tinggal ambil karakter ya, karena nama filternya tadi ambil karakter. Oke. Nah, di sini hasilnya adalah si N. Ya. Saya jelasin di sini aja. Oke, selanjutnya ada slice, di mana slice di sini digunakan untuk memisahkan string ya. Dan itu berada di indeks awal mau angka yang keberapa atau urutan yang keberapa sampai indeks akhir atau mau urutan yang terakhir itu di angka berapa gitu atau urutan berapa gitu ya. Dan dia akan menjadikan sebuah string yang baru. Contohnya di sini contoh kata-kata ya, di mana di sini kita slice atau kita potong itu mulai dari angka yang kedua atau urutan yang kedua sampai urutan yang ke-10. Maka kalau kita lihat ada 8 kata ya, karena 10 kurang 2 jadi ada 8 huruf ya. Nah, di sini kalau kita bilang 0, 1, 2, jadi dari 2N ini N, T, O, H ya. Nah, spasi di sini juga dihitung ya. Jadi spasi K, A, T. Maka sampai entoh kat ya. Oke, di sini kita panggil filter slice-nya. Nah, makanya di sini kalau filternya adalah contoh kata-kata, maka waktu dilakukan filter slice, jadi tinggal toh cut ya. Oke, selanjutnya adalah replace, yaitu mengganti karakter. Jadi mengganti karakter dengan kata yang kata-kata. Nah, kata-kata di sini mau kita ganti nih menjadi kalimat ya. Jadi di nilainya di replace
yang ada kata-kata menjadi kalimat ya. Nah, di sini kita ambil, kita buat dengan filter ganti, dan namanya filter ganti ya. Maka yang tadinya contoh kata-kata itu berubah menjadi contoh kalimat ya. Nah, untuk fungsi replace ini ada sedikit kekurangan karena dia hanya bisa mengganti satu kalimat saja. Misal nih, di sini ada kata-kata contoh, kata-kata, dan kata-kata ini akan ada. Nah, kalau kita menggunakan replace yang biasa, maka hanya yang awal saja yang berubah. Sedangkan di sini enggak. Padahal kan ini harusnya terganti ya, karena sama gitu ya. Tapi ini enggak. Nah, sebenarnya bisa dilihat di sini contohnya, contoh kata-kata dan kata-kata ini akan ada. Nah, sedangkan menggunakan filter, contoh kalimat dan kata-kata ini akan ada. Harusnya kata-kata ini berubah menjadi kalimat juga ya kan, tapi di sini menjadi tetap pada kata-kata gitu. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa modifikasi bagian dari si replace tadi dengan menggunakan atau menambahkan slash ya, slash seperti ini. Jadi istilahnya dia memfokuskan semua uh, huruf ataupun kalimat yang tertulis seperti kata-kata gini. Nah, di sini ada G, istilahnya kita bilang untuk mempermudah di sini ganti gitu ya. Nah, semua kata-kata, semua karakter yang ada di dalam sini ya, istilahnya diganti menjadi kata yang ada di sini gitu ya. Makanya waktu di sini berubah ya. Jadi mau berapapun tulisan kata-kata di sini semua akan berubah menjadi kalimat gitu ya. Selanjutnya ada split. Mana split di sini digunakan untuk memisahkan string menjadi array substring. Ya, yang mana pemisah ini adalah karakter yang dijadikan pemisah, misalnya itu spasi, tanda minus, tanda koma, gitu ya. Nah, jadi misalnya nih contoh kata-kata. Kalau kita mau spasi ini yang kita jadikan sebagai pemisahnya, maka dua ini akan terpisah gitu ya dengan spasi. Nah, di sini ada filternya bisa return nilai dot split ya, split. Nah, di sini tanda spasi istilahnya gini, ini kurung nih. Ada istilahnya yang kosong gitu ya atau apa ya, spasi gitu ya. Maka dilakukan pemisahan kata berdasarkan dari spasi. Nah, di sini tinggal dipanggil fungsi filternya yaitu dengan pisah. Nah, di sini tanpa filter, contoh kata-kata. Nah, dengan filter kita pisah nih, contoh sendiri, kata-kata sendiri. Nah, tadi kalau kita pisahnya menggunakan tanda minus, ya, maka di sini ada contoh kata, baru nanti di sini kata, ya. Jadi boleh spasi, boleh tanda minus, boleh tanda koma. Ya. Nah, di sini ada latihan nih. Nah, kalau kita ketik nih, mengetik ini menjadi gitu ya. Waktu kita ketik ini kita ada spasi nih. Nah, spasi yang tadi, yang kosong tadi itu berganti menjadi setulisan spasi gini. Jadi mengetik spasi ini, spasi menjadi. Nah, kira-kira itu pakai apa ya? Pakai replace ya, atau ya pakai replace karena kita mau mengganti ya kan. Nah, di sini sudah ada kodenya ya. Tinggal dipraktekkan saja. Oke, kita masuk ke rangkuman. Jadi filter ini merupakan fasilitas atau sarana yang disediakan oleh Vue.js untuk melakukan perubahan format pada teks. Ya. Dan filter digunakan pada direktif vbin dan mustachis dengan tanda pipa sebagai penandanya. Ya. Jadi terdapat banyak fungsi format teks yang ada pada JavaScript yang dapat diimplementasikan pada filter ini, yaitu seperti fungsi uppercase untuk menghasilkan teks huruf kapital semua, atau fungsi lowercase untuk membuat huruf teks menjadi kecil semua, dan cat art untuk memilah atau mengambil karakter tertentu yang berdasarkan dengan indeks yang sudah kita tentukan. Selanjutnya ada slice untuk memotong teks. Nah, yang terakhir ada split ya, untuk memisahkan teks. Replace juga nggak ada ya, dan replace untuk mengganti teks dengan teks yang baru ya.
Nah, ini ada soal selanjutnya. Kita jawab ya. Filter merupakan fasilitas yang disediakan oleh Vue.js untuk melakukan A. Format pada tag, B. Format pada array, C. Filtering pada objek, D. Filtering pada number. Yang benar format pada teks ya. Yang kedua, filter dapat ditempatkan pada A. Mustacis dan V model, B. V model dan V for, C. Mustacis dan V bin, D. V model dan V on. Seperti yang diterangkan di atas, bahwasanya filter ini dapat ditempatkan pada di Mustacis dan di V bin ya. Fungsi JavaScript untuk menghasilkan semua tulisan menjadi huruf kapital adalah apa sih ya? To uppercase ya. Sedangkan JavaScript untuk menghasilkan kata tertentu berdasarkan posisi indeks ya. Dia ini untuk mengambil karakter tertentu. Nah, di sini adanya cat up ya. Fungsi JavaScript untuk mengganti karakter tertentu dengan karakter yang baru adalah slice, cat art, replace, split, masih replace ya. Nah, untuk menghasilkan tulisan contoh kata-kata menjadi contoh kata-kata. Nah, kita lihat ya, contoh kata-kata ini awal huruf kecil semua. Jadi di sini perlu fungsi yaitu lowercase ya. Nah, untuk menghasilkan tulisan contoh dari contoh kata-kata ini menjadi tohkan diperlukan perintah. Nah, ini udah pasti ya. Kita lihat N itu ada di urutan yang kedua dan sampai 10. Oke. Karena kalau dihitung dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi di sini ada 2 dan 10. Oke. Fungsi split digunakan untuk split tadi itu apa? Untuk memisahkan ya. Memisahkan string menjadi substring ya. Fungsi filter pada view menggunakan penanda. Apa nih kira-kira penandanya? Tadi lupa ya. Untuk penanda dari filter. Soalan terakhir, dalam view filter dideklarasikan dalam. Nah, filter ini punya properti sendiri ya. Dan dia tadi, ya di sini ada titik kejebak ya. Karena di sini ada filter pakai S, filter property, data property, methods property, dan filter property. Jadi yang betul adalah filter property ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan via chat di e-learning ya, ataupun via email. Oke, sekian dulu tueb kita yang ketiga ya. Nanti kita akan ada tueb sekali lagi, tueb yang terakhir yang keempat, itu di dua pertemuan minggu depan dan minggu depannya lagi ya. Oke, kembali saya ingatkan, jangan lupa mengumpulkan tugas yang kedua dan yang ketiga ya sebelum tanggal 1 Desember 2025 jam 12 ya. Jadi saya akhiri web hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.